Tiba-tiba saya dapat, masih SMS ya, segera ke Gus Purlabar. Mungkin salah nih saya dan kol. Terus briefing dari Presiden, itu sangat jelas gitu. Setengah jam juga nggak ini kok briefingnya. Inti dari Presiden, kita tidak akan tunduk pada tuntutan pembajak. Ya aku dengar di TV ya, katanya ada perombakan di Somalia tuh. Iya, monitor. Ya monitor dong, program militer ya tahu lah. Orang paling di depan malah. Itu katanya udah ngirim kekuatan ke sana. Iya, udah dikirim kekuatan. Oh gitu ya. Tahu nggak komandan Jawa diberitakan nggak di koran? Enggak, gua. Begitu kita sampai ke sana, dihadang saya sama kekuatan yang sudah tergelar di sana. Saya belum tahu waktu itu. Berapa sandera? 584. Begitu kita mau masuk, gitu kan, udah masuk posisi masing-masing. Dek, tunda dulu, Dek. Lah, kenapa tuh Pak? Saya bilang, Aran Pak, ini keluarga kru ngirim surat ke Presiden, minta kapal tidak diserbu. Dalam situasi itu ada berita nih bahwa muatannya 1,5 triliun. Saya sampaikan, saya dikirim oleh Presiden. Memang faktanya itu ya, oleh Presiden untuk membebaskan Anda begini. Saya jelaskan. Nah, begitu operasi selesai, berhasil kan? Barulah saya diperintahkan pakai bintang 1. Sahabat Kompas.com, kembali lagi di Brigade Podcast. Pada tahun 2011 terjadi sebuah pembajakan terhadap kapal MV Sinar Kudus, sebuah kapal yang membawa 8.100 ferronikel milik PT Samudra Indonesia. Pada saat itu, pemilik kapal sepakat untuk membayar tebusan kepada pembajak yang diketahui merupakan kelompok perompak Somalia. Namun upaya untuk mengembalikan kapal tersebut tetap memerlukan operasi militer, tepatnya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Saat ini kita sudah bersama dengan Laksda Purnawirawan Ahmad Taufikur Rahmat yang melakukan operasi tersebut. Kita mau ngebahas tentang MV Sinar Kudus. Bisa diceritakan mungkin, tadi kan mungkin Bapak bilang kalau seandainya sudah punya pengalaman di MT Pempantang. Lalu kenapa Bapak akhirnya yang dipilih? Tanggal 17 saya baca running text. Running text. Ada junior saya waktu itu di rumah. Sebentar, saya ngobrol. Sebentar. Kok ada kapal yang dibajak nih? Oh iya Pak. Di mana? Di Somalia gitu kan. Terus saya sampaikan, kamu kita tunda dulu ya. Saya ambil kertas. Jadi kalau tentara itu ada yang dinamakan dengan rencana pelibatan satuan gitu. Oke. Kan? Jadi ada kejadian itu saya mikir, kalau ada operasi mungkin saya ditunjuk. Mungkin. Nah, saya nggak GR, tapi yang punya pengalaman kan saya nih di 2004 gitu kan. Saya ditunjuk gitu. Ya udah saya ambil kertas, terus kalau ada begini, saya begini. Udah, 2 lembar aja, udah. Saya masukin saku, saya ngobrol lagi, gitu kan, ngobrol lagi. Terus ada tanya, ya ini, dia waktu itu yang ada pesan kan kapten, anaknya pintar. Jadi saya selalu ngasihkan pembelajaran ke junior saya tuh. Dia kapten waktu itu. Jadi gini saya bilang, ini untuk kamu juga, kalau segini ini kamu segera buat rencana. Siapa tahu kamu ditunjuk, kamu tidak akan terdadak. Nah, terus ngobrol lagi, gitu kan. Bahwa saya jawabkan gini, dan saya sampaikan. Tiba-tiba saya dapat, masih SMS ya, segera ke Gus Purlabar. Mungkin salah nih saya dan kol, salah nih gitu kan. Jakarta berarti Pak? Jakarta kan, jadi saya abaikan kan, gitu kan. Saya santai aja di Surabaya gitu. Tiba-tiba lusa ada lagi. Ini kelihatannya serius gitu. Kan? Akhirnya betul saya disuruh panggil ke Armabar. Tanggal 18 apa ya? Itu mungkin udah tanggal 20 mungkin ya, atau tanggal 20. Ya, tanggal 20 kan saya nangkring di Surabaya aja kan. Nah, rupanya di sini juga sama. Di Mabes saya sudah rencana pelibatan juga dong, nyusun dan sebagainya. Hanya kan saya nggak tahu kan, saya masih di sana kan. Nah, tiba-tiba malam tanggal 23 ya, berarti tanggal 22 itu saya mau ke Armabar itu tiba-tiba dipanggil ke Mabesal. Oke. Nah, jadi saya masih menuju ke Armabar, tiba-tiba, Taufik kamu di mana? Segera ke Mabesal. Saya belok kan. Itu siapa Pak yang hubungin Pak? Yang hubungi dari Wakasal. Oh Wakasal. Ya, Pak Marstio. Saya ternyata mereka sedang kumpul di ruang rapat Wakasal itu, membahas itu.
Nah, begitu saya masuk, Taufik kamu yang bawa ya? Saya kaget juga kan. Oh siapa? Gitu aja kan. Baru datang. Siapa? Gitu kan. Duduklah saya di situ. Dipaparkan kan rencana gini. Ya saya dengarkan aja. Mereka juga profesional kan. Saya dengarkan aja. Oh gitu yang dia. Saya kan belum punya informasi nih. Jadi saya nggak bisa berkomentar kan. Mereka sudah dapat informasi, sudah hubungan kemana ya ke dunia lain ke satuan lain gitu kan di dunia di wilayah itu kan. Nah, berarti udah bisa nyusun gitu kan. Ya, saya hanya melihatannya. Nah, selesai terakhir itu, gimana Fik? Ada saran? Oh, hanya saya bilang gini, kalau nanti saya yang bawa Pak. Saya ikuti apa yang sudah direncanakan karena sudah ada input informasi yang ada. Kalau saya kan masih nol. Nah, saya kan udah punya 2 lembar ini kan. Nah, saya bilang, namun Pak, saya bilang kalau diizinkan ada 2 hal yang saya rubah Pak. Saya bilang, apa itu? Dalam operasi militer namanya time is essential. Waktu itu sangat menentukan, sangat penting itu. Nah, sehingga kecepatan lah yang jadi dasar itu. Nah, untuk mendukung kecepatan itu salah satunya rutenya harus yang terpendek. Jadi rute yang sudah disiapkan lewat Selat Malaka, ya kan, nanti dari Sabang isi Bonbon langsung ke Laut Arab. Terlalu lama, saya bilang. Saya akan langsung dari Jakarta lewat Selat Sunda, langsung Laut Arab. Gitu. Karena saya akan menyelesaikan tadi konsep umum saya itu, mengambil di perairan internasional untuk mengurangi kompleksitas politik. Karena kapal perang punya yurisdiksi untuk kegiatan perompakan di laut itu. Nah, itu ada perdebatan. Kapalnya tidak mampu, begini. Siapa yang bilang? Komandannya. Nah, kebetulan saya membangun kapal itu, mengganti kapal itu pertama kali saya, KST itu. Terus AHP yang disiapkan itu, saya waktu jadi Dansat itu. Jadi setelah komandan kapal itu jadi Dansat. Dansat itu membawahi beberapa kapal perang gitu. Nah, saya juga yang membangun. Itu bisa 30 hari, Pak. Saya bilang, loh katanya komandannya nggak bisa. Saya mantan komandannya, saya yang membangunnya, Pak. Pak, oh iya betul ya, percaya kan? Harus dengan data jaminan kan? Ya berarti. Iya kan? Oh ya kalau itu silakan. Silakan kan. Yang kedua, ini kan kita berangkat tanpa tanker. Loh, saya mau ngasih bahan bakar di mana? Nggak mungkin berangkat, balik lagi ngisi dulu di Indonesia kan. Kemudian logistik, spare, dan sebagainya. Maka saya bilang, saya akan membangun staging base, Pak. Pangkalan yang bisa saya gunakan ini. Nah, kelihatannya Mabesal sudah menyiapkan di Djibouti. Saya akan pindahkan ke Salalah Oman, Pak. Pertimbangannya apa tuh, Pak? Nah, beliau juga tanya, kenapa? Pertama, Djibouti ke Somalia itu jaraknya 2 hari. Salalah Oman itu 1 hari. Malis, time is essential kan. Yang kedua, Pak, alur di Djibouti itu cukup sulit. Belok tajam, banyak karang. Saya bergantung pada pandu. Salalah Oman di laut bebas langsung masuk, 1/2 jam selesai itu. Tanpa pandu pun saya bisa masuk asal diizinkan. Yang ketiga, untuk bekal ulang, namanya bahan bakar, bahan basah itu lebih banyak di Salalah Oman. Tokonya besar, ininya besar, Djibouti kering. Kemudian untuk spare, Timur Tengah di situ banyak, mudah kalau kita membutuhkan. Terus di situ ada lapangan terbang bila ada evakuasi dan sebagainya, kita bisa gunakan itu. Jadi akhirnya, loh kamu kok menguasai? Loh saya biasa operasi di sana, Pak. Saya bilang. Berpengalaman di sana. Jadi kita harus meyakinkan atasan. Langsung setuju. Ya sudah, saya pegang itu kan. Nah, gitulah. Sehingga itu sudah dapat, malam dipanggil Pak SBY. Hari itu juga ya, Pak? Malam itu. Nah, ini ada cerita lucu juga lah. Gimana tuh, Pak? Saya kan nggak pernah tahu di mana Cikeas, ya. Saya nggak pernah gimana kalau dipanggil presiden, gitu ya. Karena ini dengan operasi kan, loh saya kan pakai baju perang, Udah siap tempur. Kan pasti masa itu kan, saya pakai baju loreng, pakai ini, meluncur lah kan. Di tengah jalan Panglima TNI, dia pakai batik, loh pakaian saya kan masih di Surabaya kan.
Akhirnya saya nyari-nyari toko dulu sebentar yang ada batik gitu kan. Habis. Tapi sempat itu satu PDL. Masuklah ke sana gitu kan. Nah, setelah di sana rupanya dipanggil itu presiden itu didamping sama Pak Joko Suyanto, Menko Polhukam waktu itu. Yang dipanggil itu Panglima TNI, Pangkostrat, waktu itu Pak Edi Wibowo ya, iparnya Pak SBY, dan Kopassus, Pak Lodewijk, sekarang Sekjen Golkar, ya, betul. Dan Kormar Pak Alvan. Saya dan Gus Pula, kolonel sendirian gitu kan. Terus briefing dari presiden, itu sangat jelas gitu. Setengah jam juga nggak ini kok briefingnya tuh. Inti dari presiden, kita tidak akan tunduk pada tuntutan pembajak. Nah itu yang saya pegang kan, berarti kan saya harus serbu tuh. Terus yang kedua dia azas operasi speed ini dan sebagainya, semua rencana cadangan dan sebagainya, gitu kan. Dan keberhasilan harus di atas 70%, gitu beliau. Jadi udah ada istilahnya pakam-pakam yang harus. Iya, itu yang dinamakan biasanya dengan taklimat. Taklimat. Nah di taklimat itu kan saya jabarkan kan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari beliau. Nah bagi seorang tentara itu operasi apapun kodal itu harus jelas. Komando dan pengendalian itu jelas. Apalagi ini operasinya kan agak di luar kebiasaan. Situasinya agak berbeda lah dengan operasi militer biasa kan. Ada politiknya, tidak sedang perang dan sebagainya gitu. Nah, saya angkat tangan masalah kodal. Ya beruntunglah presidennya juga militer, paham apa yang saya maksud kan. Nah, saya bilang begini, para perwira, segala sesuatu diputuskan oleh saya di Indonesia. Input dari Dangus Bulabar. Wah, sangat jelas itu kan. Nah, kalau gitu saya nggak ada Panglima TNI, saya bilang Pak, dari Panglima sudah ada, sudah jelas, sehingga kami menyarankan komando penuh ada di presiden. Karena ornogonya presiden. Betul. Komando operasi itu Panglima TNI. Kenapa? Karena di luar wilayah. Ya. Kalau ke maksudnya Panglima Kodam atau ini bukan wilayah dia. Yang keluar dan Panglima TNI. Taktis di saya. Sehingga laporan saya Panglima TNI langsung ke presiden. Jadi jenjangnya juga garis rentang kendalinya nggak terlalu jauh gitu kan. Oke. Setuju lah beliau. Udah, besok berangkat. Sudah itu aja. Oh malam-malam itu sampai subuh itu mau misal ini wah itu nggak tidur itu nggak tidur dan harus silent gitu kan, harus silent. Akhirnya tapi nunggu perintah berangkat juga gitu kan. Jadi udah sampai jam 12 siang di tanggal 23 itu kan belum ada perintah juga kan, mungkin beliau juga masih ini kan. Akhirnya perintah itu muncul jam 3 sore. Tanggal 23 itu. Okay. Berangkat. Ya karena silent, saya jabarkan, saya berangkat malam setelah gelap. Nah, ini ada cerita sedikit lah. Cerita pribadi. Gimana? Ya karena silent, saya kan nggak boleh bilang-bilang juga kan ke keluarga dan sebagainya kan. Iya, nggak boleh. Nanti cerita kemana-mana. Dan istri saya itu sedang di Manado. Ada kegiatan. Jadi saya berangkat tuh dia nggak ada di rumah. Pas Bapak dari Surabaya ke Jakarta pun juga beliau nggak tahu itu? Nggak tahu. Tahu. Saya tahu kan. Ada tugas, tapi nggak ngerti apa gitu kan. Terus dia pulang, nyusul kan ke Jakarta, ke rumah kan. Ke rumah. Ya udahlah, biasa suami pergi kan tugas, nggak ada masalah gitu kan. Ya, saya juga nggak cerita-cerita. Nah setelah 1 bulan kalau nggak salah tuh, Pak SBY kan bilang di TV tuh, jangan dikira kami diam, kami sudah ngirim kekuatan ke sana. Itu. Berarti udah dibuka tuh. Barulah saya telepon istri saya kan. Dari tengah laut. Oh, gimana kabarnya? Baik ya, gini. Gimana anak-anak? Sehat. Anak saya kan di Bandung kan. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Kok nggak bisa kabar sih? Biasa, situasi operasi. Ya. Nah, terus dia bilang gini. Ya aku dengar di TV ya. Katanya ada perombakan di Somalia tuh. Iya, monitor. Ya monitor dong. Perwira militer ya tahu lah. Orang paling di depan malah. Itu katanya udah ngirim kekuatan ke sana. Iya, udah dikirim kekuatan. Oh gitu ya.
Tahu nggak komandan jauh diberitakan nggak di koran? Enggak, gua. Itu saya pulang lihat istri saya lebih cantik, lebih langsing. Stres. Ini gimana kabarnya? Aduh, lebih langsing saya bilang. Oh, turun berat badan kan. Ya, karena dirahasiakan kan. Ya, itu suka dukanya kehidupan keluarga tentara ya gitu. Anak saya juga nggak tahu saya berangkat. Kalau anak saya malah tahunya setelah selesai. Karena ibunya nggak cerita juga, takut stres juga gitu kan. Jadi ibunya aja yang stres. Lanjut Pak, tadi begitu kan datang tuh ya berarti berangkat terus. Berangkat kan, nah di berangkat itu, nah ini satu ya. Pertama, kita tidak punya kontingensi. Kontingensi itu gini, atau rencana yang dibayang kita akan menghadapi situasi ini. Nggak ada yang pernah berpikir kita akan ke Somalia. Nggak akan pernah berpikir kita akan membebaskan di sana. Nggak ada yang kepikiran. Jadi nggak punya kontingensi itu nggak ada. Berarti ini operasi AL pertama di luar negeri ya? Mungkin bukan AL ya, TNI juga. TNI. Karena biasanya kita ngirim itu kan di bawah bendera PBB tuh. Tapi kalau operasi mandiri ya baru sekarang. Dan itu operasi jarak jauh. Pertama, kita tidak punya pengalaman, tidak ada doktrinnya juga. Oke. Ya, jadi apa panduannya gitu kan? Ya, memang saya pernah belajar, tapi bukan doktrin kita gitu ya. Kita adopt lah gitu. Makanya saya bicara staging beast itu bukan punya kita tuh, tapi saya pernah belajar. Sebenarnya belajarnya juga ya kalau boleh Tuhan sudah menggariskan itu. Jadi sebelum saya ke Dankolat itu, saya dosen Sesko TNI. Hanya 4 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan bisa ngajar apa juga. Tapi saya baca-baca buku elektronik itu, bagus ini operasi jarak jauh. Bagus nih staging. Jadi saya kumpulin aja tuh di iPad itu. Nggak saya baca penuh juga, saya baca apa? Sekilas lah ya. Daftar isi aja. Oh ini bagus nih, simpan. Oh bagus nih, simpan. Gitu aja. Nggak berpikir ternyata harus itu, ternyata ditugaskan di sana untuk itu sebetulnya. Jadi ya secara personal sih saya tidak terlalu panik ya karena saya udah baca buku itu gitu, ada bukunya juga. Tetapi secara institusi kan kita nggak punya doktrin itu, kan? Oke lah sambil jalan kita bangun itu. Nah, kemudian di tengah jalan itu persoalan muncul kan. Begitu kita sampai ke sana. Dihadang saya sama kekuatan yang sudah tergelar di sana. Saya belum tahu waktu itu, nggak ngikuti. Ditanyanya gini, apa intensi 2 frigate Indonesia ke sini, mandatnya dari mana? Waduh, anak pun Pak, ya udah nanti saya ngomong kan. Saya bilang intensi saya adalah membebaskan kapal Sinar Kudus. Mandat saya adalah national tasking. Itu apalagi dia resolusi ini disebutkan lah, saya nggak ada. Tapi itu kan kapal saya bilang. Nah, terus dia bilang begini, Bapak ini adalah daerah tanggung jawab kami, Anda nggak boleh ke sini. Nah, mau apa coba? Berarti itu ada istilahnya ada saling gontok-gontokan, saling kekuasaan ya? Bukan gontok-gontokan, itu militer tuh begitu. Kalau ini daerah saya, Anda nggak boleh ke sini dong. Bisa terjadi salah tembak dan sebagainya kalau orang luar masuk ke situ. Nah itu biasa di tentara itu. Saya mikir kan, waduh ini kalau saya nggak boleh tuh saya nggak bisa melaksanakan tugas ini kan. Akhirnya saya undang, bagaimana kalau kita bicara? Akhirnya mau. Ketemu di tengah laut itu, di kapal, kita diskusi. Saya jelaskan tugas saya ini supaya nggak keliru mereka kan. Ini. Nah, terus saya minta informasi dari mereka. Nah begitu akhirnya mereka jelaskan kan, karena udah di sana. Saya kaget juga. Ternyata Amerika itu komponen CENTCOM armada kelima itu kan bintang 3 itu. Dia punya 3 takpos utama. 150, 151, 152. Apa itu, Pak? 150 itu terkait dengan maritime security. 151 anti piracy. Nah, ini. 152 adalah terorisme. Counter terorisme. Iya. Ternyata besar juga kekuatannya. Jadi dia jelaskan juga ada Standing NATO Maritime Group 2, dipimpin oleh bintang 1 dari Belanda. Ada European Naval Forces,
ada Rusia, wah banyak juga banyak, gitu, banyak. Jadi ya agak kaget gitu ya, kita nggak pernah tahu itu kan, makanya tadi kan punya kontingensi, jadi nggak pernah belajar, kaget juga gitu kan. Ya, oke, saya paham. Terus saya diskusi, nah kemudian dia sampaikan situasinya. Ternyata yang disandera itu bukan kapal kita saja. Ada berapa, Pak? Jadi yang di Eldanan saja, yang kita menjadi sasaran gitu, ada 8 kapal besar, puluhan yah. Belum di Eyel, belum di Hobyo, belum di Garasan. Udah banyak. Banyak ya? Berapa sandera? 584. Waduh, berarti kan saya juga nggak bisa gegabah nih, main serbu aja. Ternyata sudah banyak yang disandera, kapal disandera gitu kan. Nah ini kan harus saya koordinasi betul, jangan sampai ada kesalahpahaman. Atau misalnya tiba-tiba ada pasukan lain membedakan Sinar Kudus, kita marah nggak? Ya marah kan. Atau tidak membedakan Sinar Kudus, dia membedakan kapal yang di sebelahnya, Sinar Kudus jadi korban juga, marah nggak kita? Nah itu yang kita pertimbangkan kan. Nah ini saya gali dari mereka, nah, kemudian saya sesuaikan. Nah kemudian dari diskusi itu ada satu klausul yang bisa jadi celah saya masuk nih, kan saya harus masuk dulu nih kan, ini nggak boleh gitu ya. Nah, terus saya sampaikan, oke, sesama militer saya paham yang kalian maksudkan, saya tidak akan intervensi dan masukin ini, tetapi Anda harus paham, saya punya tugas ini dari negara. Karena dalam satu aturan dia tuh kalau sandera pembajak sudah on board, dia nggak boleh intervensi karena membahayakan kapal dan anak buahnya. Nah, karena sudah onboard, dia nggak akan bertindak tuh. Dan sebelumnya kapal India masuk juga gitu, langsung diancam nih, mau dihabisi semua nih. Ada kapal Indianya menjauh sebelum saya datang tuh. Jadi itu juga saya masuk perhitungan saya kan. Tetapi begitu dia bilang saya tidak bisa, saya punya pengalaman di Selat Malaka itu. Saya masuk tanpa pasukan khusus, dan sekarang saya bawa pasukan khusus kan. Total ada berapa pasukan Pak yang dibawa waktu itu? Total Satgas saya itu 400 orang. Jadi orang. Dua kapal perang, kemudian tim penindak itu dari Denjaka sebagai inti, ada Kopassus, Yonbannya, kemudian Kopassus, ada Taifib, kemudian ada Pasca sebagai pasukan cadangan saya itu. Karena tentara kalau pergi harus ada pasukan cadangan. Cadangan itu bukan seperti pemain bola, jadi di cadangan enggak. Cadangan itu kekuatan pemukul komandan, kalau udah enggak ini ya itu yang dimainkan gitu. Nah itu yang saya pegang gitu kan. Nah, kemudian saya yakin gitu, akhirnya dia, waduh, ya, tapi ya saya nggak boleh itu. Kalau gitu saya yang masuk. Saya bilang, oh silakan kalau gitu. Satulah hambatan bisa kita eliminir kan. Nah begitu saya sudah ke sana, terus saya udah siap nyerbu nih. Tapi ada satu hambatan saya adalah, apakah sandera tuh ada di kapal itu semua? Saya udah rancang tuh nanti saya raid dari mana dan sebagainya, udah saya rancang. Saya itu ada satu titik, kalau sandera itu lengkap, ini sukses nih. Di atas 70%, saya yakin, dulu saya hitung kan. Tapi kalau sandera tidak di situ, disebar, maka 50-50. Yang tertinggal akan berbahaya nih. Ya? Kenapa saya memikirkan itu? Karena dari beberapa yang dibebaskan, itu anggotanya itu campuran. Dari beberapa kapal dibebaskan. Nah, kemudian saya merenung, kalau saya jadi pembajak kira-kira, ya sama pasti seperti itu. Kenapa dipecah? Satu, menghindari serbuan. Ya kan, kalau dipecah kan bingung nih, kemana didulukan gitu kan. Yang kedua, mencegah pelarian bersama. Kalau jadi satu pun bisa, nah, itu masuk akal. Makanya saya bilang, mungkin Pak, ini 50-50 Pak, saya gini. Dek, tunda dulu aja. Itu ke Panglima TNI. Panglima TNI. Kita cari informasi dulu. Gitu kan. Karena tim terdepan saya udah 1,5 mil dari sasaran. Oh, udah dekat banget ya, Udah dekat, tapi kan di dalam kapal nggak kelihatan. Ada apa enggak gitu kan. Nah, saya minta ke Panglima TNI. Dari Panglima TNI, tunda dulu deh. Gitu kan. Nah, saya tunda kan. Nah, saya tarik diri ke Salalah Oman itu. Nah, saya cerita dengan saya ditanya sama orang Amerika tuh waktu diskusi tadi kan, Pak Taufik, Anda nggak bawa tanker? Enggak. Loh, operasi jarak kok nggak bawa tanker? Gimana itu? Gitu, saya mikirin tadi tuh mau tanya nih. Iya kan? Loh, saya buat staging di Salalah Oman. Wah, nggak bisa Pak Taufik.
Saya 6 bulan sekali aja nggak boleh masuk. Loh, saya boleh tuh. Loh, kok bisa? Gitu. Saya menggunakan sarung diplomasi. Diplomasi sarung? Sarung. Apa itu? Apa itu? Katanya orang Amerika. Nah, gini. Saya kan udah biasa operasi di sana kan. Saya tahu karakternya dan sebagainya kan. Jadi begitu datang pertama kali untuk pembekalan kan diizinkan tuh. Tapi berikutnya pasti nggak boleh. Saya cari otoritasnya orang di situ. Saya udah tahu kantornya di mana gitu. Nah, datang ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, my brother, gini-gini. Saya ceritakan, wah nggak bisa Pak Taufik, ini Pak, kalau sipil begini. Ini seperti sampai Amerika saya kan. Udahlah saudaraku, saya punya tugas ini. Ini saya bawakan sarung dari Indonesia ini. Wah, ya syukron. Boleh, sarung diplomasi. Oleh. Itu orang bilang, wah ini harus masuk doktrin kita nih. Iya. Jadi habis dikasih sarung, boleh tuh ngisi bahan bakar. Oke, my brother. Wah, my brother. Gitu kan. Ya, use sarung diplomasi. Wah, ini harus masuk doktrin kita nih. Jadi setiap saat saya bisa masuk. Tentunya dengan bantuan Adhan. Yeah. Waktu itu Adhannya itu kedudukannya di Riyadh. Oh, di Arab. Di Arab. Jadi akreditasinya di Arab Saudi. Kan tidak semua negara itu ada Adhannya kan. Ada warga akreditasi. Nah, Oman itu di bawah kedutaan Riyadh. Gitu. Ya, ada yang lucu juga sih yang pertama itu. Kemudian Bapak, ini Kolonel Riyadh mau bicara. Kamu tuh ngarang aja. Itu Adhan di Riyadh, bukan Kolonel Riyadh. Saya bilang, kamu laporan tuh yang siap ujian Bapak. Ini Kolonel Riyadh. Saya bilang kamu tuh. Mana sini? Selamat siang, saya dengan Kolonel Riyadh. Tuh. Ternyata Adhan kita di Riyadh saat itu Kolonel Ahmad Riyadh. Oh, alah. Jadi saya marah duluan pertama tuh. Oh, itu Adhan Riyadh itu gitu. Ternyata sampai sekarang hubungannya baik. Kan dia 4 tahun di bawah saya. Kemudian orang Sunda juga, orang Buah Batu. Gitu. Oh iya, sorry saya bilang. Aku bilang gitu, iya Kang katanya. Memang agak aneh juga. Tapi kebetulan mungkin nama saya jadi Adhan Riyadh. Jadi kalau dengar Pak Ahmad Riyadh. Kopassus apa ya? Bukan Kopassus. Tapi Adhan dia korupsnya kavaleri. Oh, kavaleri. Ahmad Riyadh. Terus nah, jadi itu sudah bisa diatasi ya masalah bisa masuk ke daerah operasi dan termasuk juga bagaimana saya harus melakukan bekal ulang karena kita nggak pernah tahu kan kapan operasi itu dilakukan gitu kan. Nah, selesai itu beres, kan saya ditunda nih, ya kan? Ditunda. Kemudian begitu saya bekal ulang, Panglima ini sudah dapat informasi. Dek, silakan serbu. Wah, semangat kita kan. Wah, semangat nih. Udah langsung ini. Itu udah berangkatnya nggak bareng-bareng tuh 2 kapal ini ya. Saya bilang, Yos, kamu berangkat duluan, udah ngisi bahan bakar. Kamu segera tempati posisi di sini. Oh, saya masih ngisi bahan bakar nih. Sekian jam baru saya berangkat. Wah, anak-anak udah. Wah, saya ngelihat anak-anak itu betul-betul semangat lah. Udah siap berkelahi lah gitu kan. Udah begitu kita mau masuk gitu kan, udah masuk posisi masing-masing. Dek, tunda dulu, Dek. Lah, kenapa tuh, Pak? Saya bilang, Aran, Pak. Ini keluarga kru ngirim surat ke presiden minta kapal tidak diserbu. Waduh, saya bilang. Siapa? Kemudian juga itu memang bukan kapal negara, jadi kita harus mengikuti juga pemiliknya kan. Dari PT Samudra Indonesia juga nggak mau diserbu, karena dia punya uang asuransi. Oke. Jadi pikir-pikir, kenapa harus diserbu? Ada uang asuransi, kira-kira benar begitu kan. Tapi bagi kita, saya tetap berpegang pada arahan presiden. Pokoknya saya operasi militer gitu kan. Tapi dengan adanya negosiasi itu, saya merubah postur. Asalnya postur tempur menjadi postur diplomasi, ya kan? Karena ada negosiasi itu kan. Yang asalnya satuan saya ini saya sembunyikan karena mau mendadak serbu, sekarang justru saya tunjukkan, saya dekatkan ke mereka. Gua ada di sini lah, kira-kira gitu. Diplomasi kan. Karena Angkatan Laut itu memang punya 3 fungsi ya, military function, diplomasi function, constabulary function, penegakan hukum. Nah, kita monitor tuh negosiasinya. Nah, dari negosiasi itu
ternyata memang sepakat gitu ya. Tadi minta 5 juta, misalnya sepakat dengan 3 juta itu. Nah, mereka sepakat itu karena apa? Dalam negosiasi itu, kalau Anda tidak mau dengan 3 juta, situasi di luar kendali kami, dan angkatan akan melakukan tindakan sesuai itu. Nah, tadi yang karena udah di post tadi kan. iya kan, akhirnya, iya ada angkatan kan, ya udah akhirnya dimaulah 3 juta itu. Nah, rupanya dalam situasi itu ada berita nih bahwa muatannya 1,5 triliun. Nilainya. Wah, ternyata di pembayar itu ada 4 faksi. Yang satu faksi, wah 3 juta dolar kemurahan nih katanya. Gitu kan. Kita minta 15 juta. Wah, yang ini karena takut mau diserbu sama angkatan laut itu tetap di 3 juta. Nah, akhirnya mereka berkelahi nih. Nah, berkelahi sampai yang tidak setuju, udah, kamu saya bayar 5 juta turun. Saya kan yang saya koordinasi dengan Indonesia. Dia mau 15 juta itu. Tapi ini karena takut, ada kita di situ, turunnya kita diserbu. Terus ada salah satu juga yang baik. Saya udah komitmen nih, 3 juta. Makanya yang satu faksi ini terdesak turun. Pergi kan dari situ. Itu. Nah, dapat informasi itu saya berpikir kan, ini apakah dia turunnya dengan ikhlas nih atau ada rencana lain. Nah, gitu kan? Ya sebagai militer kan segitu. Nah, saya akhirnya berkesimpulan jangan-jangan dia nanti mau membajak kembali nih. Itu yang saya antisipasi. Nah, proses tebusan ini kenapa kita ikuti? Satu ya, karena ini bukan operasi militer perang. Kita melakukan operasi militer selain perang, maka legitimasi itu harus kita ikuti. Hukum-hukum dan sebagainya, termasuk kebiasaan di situ. Nah, kebiasaan di situ itu, kalau sudah ada negosiasi dan sebagainya, tentara nggak boleh terlibat. Ya udah, kita harus mengikuti itu. Kita nggak bisa bertindak seperti koboi main serang-serang aja gitu. Nah, kita harus ikuti itu. Oke, saya ikuti. Terus saya tanyakan, kalau dia berapa? 2 jam Pak setelah di-drop, akan dilepaskan. Ya kita tunggu kan. Mereka negosiasi, udah setuju gini, yang satu udah turun tadi, satu faksi, di-drop lah. Jam 2 siang. Itu ngedrop dari pesawat udara. Ada gini, mungkin agak saya potong sedikit. Itu udah jadi seperti bisnis tuh. Jadi modus operandinya itu ya, ada investor. Ini yang menyiapkan senjata, amunisi, logistik, investor. Diserahkan ke grup penyerang. Ya, ke grup penyerang ini yang ke laut. Operasi nyari, dibawa ke darat, diserahkanlah ke grup pengaman. Terus ada negosiator. Kalau tebusan dibekasikan, 30% ke investor, 50% ke grup penyerang, 10% pengaman, 10% negosiator. Jadi udah seperti bisnis tuh. Bisnis besar. Iya, udah seperti bisnis. Waduh, saya bilang ini udah. Nah, ada yang pengusaha pesawat ini demi kemanusiaan, dia yang mau disewa. Dia bisnis lagi. Iya kan? Wah, ini memang sudah, kan udah lama itu kan. Lama. Nah, kemudian kita ikuti. Ya, saya juga tetap aja berjaga itu kan, tapi dengan kesiagaan tinggi ya, mengantisipasi situasi. Jam 2 di-drop. Begitu jam 2 di-drop, harusnya jam 4 dilepas. Jam 4 nggak dilepas. Wah, ada apa nih? Tambah curiga saya lagi kan. Jam 5 nggak ada. Saya terbangkan helikopter. Saya sapu gitu. Ternyata masih banyak orang di situ. Wah, ini kelihatannya masih belum ini. Apa pembagiannya atau apa, kita nggak tahu kan, dan sebagainya. Teridentifikasi nggak Pak? Ada, kan tadi kan bilang ada 4 faksi itu ya. Berapa orang itu teridentifikasi? Secara ini saya nggak bisa, tapi yang sisa itu sekitar 82 tuh. Yang di atas, setelah ini turun itu. Nah, kenapa tahu 82? Waktu ini saya turun, saya nggak tahu. Nah, ini mundur lagi lah cerita, karena saya udah lupa ya. Jadi begitu saya masuk ke sana itu, belum ketemu satuan yang lain nih. Saya ambil FM16. FM16 itu saluran umum lah untuk pelayaran. Saya bilang, Coca-Cola 7 Up. Coca-Cola 7 Up gitu kan. Itu satu tuh. Karena bertanya kan,
Izin komandan apa? Kalau nanti ada yang jauh, kamu laporan saya. Nah itu selama itu nggak ada yang laporan. Nah menjelang itu setelah di drop, ada yang ngomong, 7up Coca-Cola, ini dia, saya bilang gitu kan. Nah, kamu maksudnya apa? Gini saya bilang, itu 2004 ya. Tahun 95 saya beroperasi di sana itu. Jadi saya suka dengar tuh, 7up Coca-Cola. Itu seandainya pelaut-pelaut Indonesia tuh kalau ketemu di tengah laut. Nah, saya ngomong itu biar didengar, ada temen lu di sini gitu. Tapi saya belum bilang kapal perang, karena kan saya sembunyikan tuh. Nah, kan dia udah ada di dia kan nunggu itu. Kesempatan dia ngomong tuh. 7up Coca-Cola, ini saya bilang. Di sini kapal perang. Saya pilih. Di sini kapal perang Indonesia, saya bilang. Gini. Kamu manggil saya adalah haluan, kamu adalah anjungan. Jadi kata ada yang ngerti kan. Nah, jadi kalau di itu anjungan, haluan anjungan, berarti ke saya kan. Ini Pak, tinggal 82 orang. Jadi baru saya tahu di situ. Oh gini, situasi gimana gini. Oke. Laporkan terus gitu kan. Kalau ada informasi dia laporan. Nah, dari situ saya baru bisa hubungan tuh. Udah menjelang itu tuh. Dia udah berani ngomong juga gitu kan. Tadi kan tertekan terus gitu. Karena tahu ada kapal perang, saya mulai berani dia. Nah, kemudian sampai jam 10 malam gak dilepas. Waduh, saya bilang. Jam 12 gak dilepas. Udah. Siapkan pasukan untuk nyerbu. Bukan salah saya bilang. Saya nyerbu karena kalian yang gak beres. Dalam batin saya gitu kan. Komitmennya tidak dipenuhi. Nggak dipenuhi kan? Bukan saya ini. Udah. Langsung siapkan. Nah, begitu saya mau nyerbu, ternyata diangkat jangkar. Jam 2 malam. Diangkat jangkar. Jam 3. Kok bergerak ke utara gitu kan. Saya cek lagi, kelihatannya dia ke Eyel. Ada salah satu markasnya Eyel juga. Nah, saya pepet, terus dia minta, Pak, kapalnya akan dilepas nanti setelah saya kasih informasi. Bapak jangan bergerak lebih dekat dari 15 mil. Takut juga nih. Jadi 15 mil, tapi dia berlayar 3 mil dari daratan. Lebih dekat. Jadi kalau ada apa mungkin dia bisa escape gitu kan. Saya juga susah ngejarnya 15 mil. Tambah ini kan jadi susah. Tapi ada apa? Saya dari info, Pak diturunkan sebagian-sebagian tuh. 3 orang, 5 orang. Kalau berhenti tuh nurun ke orang. Oh berarti orang ini takut sama yang tadi tuh. Oh yang pertama yang tadi. Yang pertama turun, takut dicegat kan. Nah ini semakin menguatkan saya. Kelihatannya akan ada kemungkinan membajak kembali. Itu saya siagaan terus tuh. Akhirnya saya turunkan 3 Sea Raiders itu. Helikopter juga di atas. Terus bergerak ke Eyel itu. Nah, begitu ini terakhir turun, betul dari darat banyak yang nyerbu tuh. Gitu. Tapi saya udah siap. Jadi begitu, waduh kalau denger komunikasi panik, Bapak kami mau dibajak lagi. Bayangkan ya, dalam banyak itu. Baru selesai dibajak, mau dibajak lagi kan sengsara dia kan. Wah, apa gini. Tenang sebenarnya, langsung strafing. Nah ini mereka nggak berani dekat kan. Nah, kemudian tetap ada yang nekat itu masuk. Ternyata setelah tahunya ya ini tuh orang-orang paling galaknya gitu. Masuk ini saya udah siap dengan serius, udah sikat. Pertempuran 10 menit aja habis itu. Udah beronong pakai senapan mesin kan. Jadi bukan hancur lagi, belah itu. Jempol ke laut semua. Gitu kan. Nah, ini akhirnya saya amankan. KRI Yos saya perintahkan ngawal ke perairan internasional. Saya di kapal Marka AHP tetap saya langsung berada di 3 mil dari daratan. Membawa sebadi bala bantuannya mereka itu. Kapal-kapal cepatnya tuh, pesawat masih di udara tuh. Helikopter. Dengan senjata siap. Dengan snipernya juga. Begitu ini perairan internasional, baru saya keluar. Pelan-pelan, helikopter masih di atas. Begitu sudah perairan internasional semua, baru helikopter saya daratkan. Dan itu kita hitung, mereka 46 hari bisa kita bebas. Dari sejak laporan pertama tanggal 15 Maret itu? Tanggal 16 Maret itu, 46 hari kemudian dia sudah bebas. Sementara yang ratusan kapal yang tadi itu udah sampai 2 tahun, 3 tahun yang belum bebas juga. Berarti kita paling cepat ya? Paling cepat. Nah, itulah bagaimana tadi orchestrating. Militer bermain, diplomasinya bermain, negosiasi bermain. Nah, itulah kita satukan.
Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Jadi pertempurannya sih ya nggak lama, 10 detik beres gitu kan. Dan kalau saya bandingkan dengan di Selat Malaka gitu, jadi taktis militer itu lebih sulit di Selat Malaka dibandingkan di Somalia. Kalau di Somalia kita bertempur di laut gitu kan, sama-sama terbuka, kemudian dia motifnya ekonomi, dia mudah menyerah. Tetapi kalau di Selat Malaka tuh kita masuk ke dalam kapal, bertempur di ruangan-ruangan, ideologi, maka dia sampai titik darah penghabisan. Oke. Nah, bersyukurlah dua-dua itu saya yang punya kesempatan untuk mimpin gitu. Saya pengen lebih mendalami tadi yang pengiriman 3 Sea Rider itu, Pak. Pertempurannya cuma 10 menit. Ya, 10 menit. Itu berapa orang yang terlibat, Pak? Satu Sea Rider itu 25 orang. Satu Sea Rider 25 orang. Kan rencana Sea Rider itu untuk nyerbu ke kapal itu kan. Nah, tapi ternyata udah turun, yang kita hadang adalah yang dari darat. Tapi yang darat kan sudah balik oleh helikopter, tinggal ini yang nekat gitu kan. Itu berapa kapal yang nekat itu? Satu. Cuma satu. Satu skip biasanya tuh 8 orang isinya. Biasanya 4 sampai 8 orang biasanya kapal. Skip tuh kapal-kapal ciri khas di sana kecil tapi cepat gitu. Skip. Itu sekarang skipnya ada di markasnya Denjaka, dijadikan monumen. Oh, bukti bahwa ini nih. Tadi Denjaka berarti yang nyerbu itu dari Denjaka aja? Dua Shredders itu ada Denjaka, satu Kopassus. Oh, tetap dari Kopassus. Taifib dengan Kopaska itu pasukan cadangan saya tuh. Bila saya tidak bisa menurunkan sekoci, karena sesuatu hal, entah cuaca, entah haluan, entah manuver, maka saya akan pepetkan kapal seperti bajak laut itu loh. Langsung merapat gitu sambil jalan. Nah, pasca Taifib ini yang loncat. Karena memang dilatih untuk itu, gitu. Nah, syukur bilang itu nggak dipakai, ini udah selesai. Menarik. Kalau sekarang, Pak, kita mau melihat kondisi wilayah perairan Somalia yang sekarang itu, apakah masih sama kondisinya, Pak? Setelah saya melakukan tindakan itu, ditiru sama yang lain. Jadi dulu tuh nggak ada pernah masuk tuh. Nah, melihat saya itu baru ada yang bertindak di Sika dan sebagainya gitu kan. Nah, itu coba lihat nanti di data dari 2011 itu mulai menurun tuh. Mulai menurun. Sekarang mungkin tidak seperti dulu lah. Menurun ya, Pak. Ya. Yang pasukan negara lain yang senekat Bapak ada juga nggak sih, Pak? Yang pakai diplomasi sarung juga? Kelihatannya nggak ada. Saya juga kadang-kadang gini, kelihatannya sebelum itu nggak ada yang pernah masuk ke Somalia tuh. Iya kan? Hanya saya masuk. Saya juga ditanya sih, kok Indonesia ke situ ya? Dan saya bilang, saya guyonnya aja, lu pangkalan saya di Surabaya kan? Bonek. Bondo nekat, cuy. Bondo nekat. Untung makannya di Surabaya, jadi bonek. Besok-besok mereka datang ke Surabaya buat belajar tuh, Pak. Nah, kemudian kan saya pulang, Mas Dani ya, pulang itu. Nah, kalau di operasi itu kan pasti dicantumkan waktu tuh. Ini kan berkaitan dengan dukungan logistik kan. Harus dicantumkan. Soal nanti ada pengembangan itu lain. Jadi harus dicantumkan. Nah, saya cantumkan melaksanakan operasi ke pantai timur Afrika selama 60 hari. Itu saya. Oh, karena sama pulangnya. Iya kan harus kita hitung kan. Pulang nanti kalau nggak ada bahan bakar gimana? Makan gimana gitu kan? Amunisi dan sebagainya. Saya tulis H plus 60, jadi selama 60 hari. Hari ke-60 saya sandar di Jakarta, Pak. Setepat itu ya? Lah itu. Makanya sekolah-sekolah datang ke saya kan. Komandan, gimana itu ngitungnya? Kok bisa tepat gitu kan? 60 hari. Biasanya kan bisa mundur 5 bulan, 3 bulan. 60 hari betul gitu. Sampai di sini. Ya, yang pertama berdoa. Oh, siap, Komandan. Yang kedua, Komandan, ya berdoa. Yang ketiga, ya berdoa. Musuh nggak bisa kita kendalikan. Iya kan? Ya berdoa saja gitu. Jadi ada hal yang saya sering sampaikan ke adik-adik juga. Dari keikhlasan itu yang dapat berkah itu. Termasuk kemarin ke anak saya yang ke Papua itu. Selama saya tahu, alhamdulillah berkah gitu. Selalu aja dapat petunjuk gitu ya. Jadi
seperti di Selat Malaka, yang saya bebaskan pertama kali kan KKM-nya. Kan saya nggak merencanakan itu. Itu Allah yang memberikan. Jadi saya bisa bantuan dari melihat atas. ya. Nah, yang di Somalia itu selama operasi itu cuaca tenang. Tenang. Jadi saya juga nikmat lah gitu ya. Tuh, melatihan. Nah, begitu saya menyerbu yang malam-malam saya batalkan itu begitu surrender pertama dari Denjaka turun, yang kedua di Kopassus nggak bisa turun, ombak besar. Kita paksakan kena hantam, pecah dia. Jadi saya naikin lagi kan. Yang ketiga udah nggak bisa turun, apalagi yang keempat. Satu berbahaya, saya naikkan lagi ya. Dalam hati, ya Allah, ini cobaan gitu kan. Saya arrange ulang lagi kan, termasuk mengawasi. Nah, baru kan besoknya saya serbu itu, berhasil kan. Nah, selesai saya naik. Dia bilang gini, Bapak untung nggak nyerbu tadi malam, Pak. Kenapa? Bapak ditunggu 6 RPG, Pak. Habis 6 buah. Nah, Allah mengirimkan ombak itu jangan diserang sekarang. Itu, karena Bapak bilang 6 RPG tadi ya. Berarti pada saat berhasil membebaskan kapal, senjata mereka masih ada di Enggak, sana? mereka kan turun di bawah. Turun ya. Turun. ya. Iya. Kan kita nggak boleh mendekat. Iya. Hanya yang ke sini itu, karena udah disikat, senjata-senjatanya nyemplung ke laut semua. Kan berarti kan setelah dibebaskan, Bapak ketemu sama orang-orang yang disandera ya, Pak? Ya, langsung saya naik. Kan. Saya naik. Gimana gitu loh, maksudnya mereka kan habis disandera beberapa. Wah, itu makanya kadang-kadang itu yang kita tidak bisa lupa itu. Wajah gembira, wajah bersyukur dari masih jenggotan tuh masih nggak nyukur kan selama itu kemana berani, mungkin mandi juga enggak gitu kan. Itu sampai ini kan. Nah, saya datang, saya sampaikan saya dikirim oleh presiden. Memang faktanya itu ya, oleh presiden untuk membebaskan Anda begini. Saya jelaskan. Dengan waktu cepat, jadi jangan sampai berpikir bahwa kita terlambat. Enggak, kita begitu ada kejadian langsung kita persiap, langsung kita berangkat. Hanya silent, gitu kan. Maka kita buka pada saat sudah ada, karena ada negosiasi, maka saya rubah menjadi diplomasi. Atau saya kenalan dengan orang-orang itu kan. Nah, ada yang lucu lagi nih. Begitu satu, ada orang Sukabumi dari Mangkalaya, langsung gara-gara sia ingka dia. Siapa? Ya, tapi kalau beruntung Bapak bisa ke sana kan, pengenalan operasi ya artinya. Iya, gitu kan. Makanya, tapi ada yang cerita mungkin sedikit ya, yang apa ya istilahnya tuh, kita kapal itu nggak bisa nurunkan seariders. Jadi ada peralatan tambahan. Nah, itu bagaimana kita melakukan? Hanya kita naikkan kren. Kren darat itu loh yang pakai roda rantai, naikkan ke atas kapal untuk nurunkan. Ternyata satu kren itu nggak kuat. Jatuh. Hanya 2 kren, ya kan? 2 kren. Nah, latihan kan? Nah, harus segera berangkat. Anak buah belum ada yang bisa ngoperasikan. Wah, gimana kan? Lah ini yang sudah berangkat gitu. Akhirnya saya minta 4 orang dari PT yang punya kren itu ikut. Itu orang? Ya orang sipil. Orang sipil. Kasih pangkat kopral lah gitu kan. Terus kata bosnya, bos kemana? Ke Papua katanya kan. Nah, ikut kan? Nah, ikut. Dia nggak ngerti kan kemana. Begitu udah selesai dia telepon bosnya tuh. Bos, katanya ke Papua, ke Somalia bos. Argonya beda. Nah, kita kan nggak mungkin bilang kemana kan, kamu bantu saya gitu kan, kita ke Papua gitu kan, ya ikut aja kan. Jadi yang ngoperasikan itu sambil ngajari anak buah saya kan. Ini kan waktu mepet tuh, semalam saya, paginya, dan belum bisa anak-anak nggak pernah ngoperasikan keren itu kan, akhirnya udah ikut lah gitu kan. Nah gitu, bos katanya ke Papua, Somalia bos. Ini kan tadi kan Bapak kan cerita kalau pada saat operasi dimulai, Pak SBY ngasih arahan langsung. Ya. Pas Bapak berhasil kembali ke Indonesia,
Pak SBY nyambut? Nah, itu suatu kehormatan ya. Saya ternyata satuan itu disambut oleh Presiden langsung. Nah, gara-gara ini juga ada pengalaman lucu juga untuk saya gitu. Jadi saya naik bintang 1 2 kali. Gimana Pak? Naik bintang 1 2 kali. Ceritanya Nah, gimana? jadi saya berangkat itu saya nggak dinaikkan kan. Ah. Bintang 1 kan. Yang satu cabin saya udah pada naik tuh. Dibiarkan nggak sampai. Nah, begitu operasi selesai, gitu, berhasil kan, barulah saya diperintahkan pakai bintang 1. Jadi saya naik bintang 1 di daerah operasi gitu lah. Nah, ini juga ya kebahagiaan tersendiri lah ya, kebanggaan. Nah, kemudian saya laporan siapa? Kan kalau naik bintang 1 laporan Panglima TNI. Lah saya kan paling senior. Suruh naik pakai bintang 1. Wah, bingung kan? Akhirnya saya ke kamar. Madap kaca. Laporan, salaman dengan kaca. Nah, pulang naik bintang 1 kan? Nah, kemudian untuk penyambutan resminya di besoknya. Nah, saya kan turun duluan, saya laporan ke Mabes TNI. Udah bintang 1 nih, udah bintang 1, udah kemana-mana bintang 1. Besok lah disebut, karena Pak SBY kan sibuk presidennya, baru udah besoknya. Ya, nah, itu jam 6 pagi, Panglima TNI telepon. Dek, pakai kolonel lagi ya, nanti saya sematkan. Pak kolonel saya udah nggak ada kan? Udah hilang sama junior. Wah, cari pangkat kolonel pagi ini kemana saya dengan baretnya. Nah, begitu disambut presiden, gitu kan, ya Anda telah mendapatkan menorehkan tinta emas untuk TNI. Nah, Pak, saya sematkan Pak. Nah, jadi 2 kali naik bintang 1. Oh, gitu ceritanya. Dan cerita ini berlanjut sebetulnya. Oh, iya. Nah, begitu saya naik bintang 2, kan laporan ke Mabes TNI. Betul. Ya. Jadi saya kan bingung, di mana gitu ya. Ketemulah, kolonel baru naik bintang 1. Nah, ada bintang 2, ngekor dia kan. Ngekor bingung juga kan. Loh, ya kan saya cari. Loh, Pak Jadi, enggak, di mana lah? Loh, Bapak nggak tahu? Enggak, saya bilang. Loh, dulu waktu bintang 1, bintang 1 gimana Pak? Oh, bukan saya datang ke sini, Panglima TNI yang datang ke saya. Asik. Kelasnya beda. Oh di sini gitu. Baru saya tahu kalau di ruangan itu. Karena waktu itu saya nggak naik di situ kan, saya naik di daerah operasi, tapi seremonialnya di dermaga. Pas selesai disambut presiden langsung Panglima TNI di depan presiden. Pak, saya sematkan bintang 1-nya Pak. Pak gitu kan. Nah, saya bilang, wah saya naik bintang 1 2 kali nih. Iya. Satu lagi Pak, 60 hari di daerah operasi. Nggak ketemu istri. Kan tadi dibilang nggak pamit dong. Baru tahu setelah 1 bulan ya Pak ya? Ya. Itu gimana Pak? Istri ngomongnya, ini nggak ada kabar, nih memang pelaut banget yang nggak ada kabar. Enggak, kita udah biasa sih. Kalau kita nggak ada di tempat, kita operasi. Dan operasi 2 bulan itu sebentar, biasanya 7 bulan. Biasanya sebentar ya? Sebentar 2 bulan itu. Bentar, udah 2 bulan, misalnya 7 bulan, 9 bulan. Anak saya kemarin di Papua 1 tahun. Biasa. Ya orang udah siap gitu kan. Termasuk kalau nggak ada berita, ya berarti berita bagus gitu aja. Kalau nggak ada berita bagus. Berita bagus, jadi nggak ada apa-apa kan. Nah kalau ada ini, gugur. Nah itu baru berita. Kalau nggak ada, ya berarti itu bagus gitu. Oh berarti dokternya tentara kalau nggak ada berita, berita bagus. Berarti bagus gitu aja. Kemarin saya dikasih tahu gitu juga sama Pak Sutioso soalnya. Pokoknya kalau tentara nggak ada berita ke keluarganya, berarti bagus ya, dah, bagus. aman. Ini nggak ada apa-apa kan. Ya berarti kalau ada apa-apa, baru ngasih tahu deh. Tapi memang begitu sih kita. Istri saya kan sering saya tinggal sejak saya masih perwira muda kan. Sudah terbiasa berarti. Sampai saya nih nikah tanggal 26 Juli, nih, resepsi. 27 Juli on board di Jakarta, langsung operasi tuh. Ya udah begitu ya. 7 bulan baru balik. Gitu. Anak saya lahir tuh dua-duanya saya nggak di rumah. Nggak ada di rumah. Jadi itu ya urusan istri lah saya bilang. Bagi-bagi tugas lah. Tugas rumah tangga, saya tugas negara. Ya, termasuk sampai dia sekolah itu, saya nggak pernah ngurusi anak saya. Sampai dia selesai S2 ya, saya nggak pernah ngurusi.
Ya sekali sih ngurusi, waktu saya tugas ke Belanda. Nah, istri saya nggak bisa ngurus sekolah di Belanda tuh. Nah, saya ngurus itu aja. Karena harus masuk sekolah di Belanda kan. Istri saya masih di Sukabumi. Saya udah duluan, nah, saya ngurus. Itu aja. Karena pindah sekolah ke Belanda itu. Yang selebihnya ya udah jalan sendiri. S1, S1 sendiri, S2, S2 sendiri gitu. Iya, oke, baik kalau gitu. Menarik nih Pak. Ini cerita tentang pembebasan MV Sinar Kudus. Semoga ini menjadi istilahnya apa ya? Oh iya gini Mas Dani. Pelajaran mungkin ya. Tadi Mas Dani tanya disambut nggak sama Presiden gitu. Oh iya. Ya kan? Kan disambut tadi kan. Terus saya lihat sejarah gitu ya. Lihat sejarah. Sejauh ini sejak kita berdiri sampai sekarang itu. Tidak ada pasukan yang pulang disambut Presiden. Coba cek. Ada nggak? Seingat saya nggak ada. Even melakukan tugas negara misalkan yang di bawah bendera PBB pun nggak ada. Nggak. Ya saya itu yang disambut sama Presiden. Satu-satunya. Satu-satu sampai detik ini. Yang saya tahu ya. Tapi ini nggak ada. Ini kan Bapak udah pensiun Pak ya. Pak SBY pun sudah pensiun, sudah purna tugas. Hubungan Bapak dengan Pak SBY? Wah, masih bagus. Masih bagus ya. Sebatas adik kakak lah, ya, adik kakak orang tua gitu kan. Karena beliau itu kan orang pintar, cerdas gitu kan. Jadi bijak gitu lah, bijak. Hanya bedanya saya memang tidak mau ke politik gitu. Sampai sekarang saya netral aja. Karena dari dulu saya udah bilang kalau saya pensiun saya mau pensiun. Karena saya lamarkan bahwa saya bisa amanah kalau dilaksanakan dengan kejujuran dan amanah bisa dikerjakan bila ada ilmunya. Nah, itu ilmu saya kan ilmu militer. Orang bilang, oh nggak apa-apa Pak, nanti kan Bapak dibohongin ke pemimpinan. Ya nanti saya dibohongi. Dan niat itu sudah saya canangkan dari sejak saya kapten. Sejak muda ya? Muda. Makanya kenapa rumah saya di Sukabumi. Jadi sejak awal kita mau pensiun di mana nih? Sukabumi ya sudah, kita bangun di Sukabumi. Istri memang orang Sukabumi. Itu. Jadi dari dulu udah seperti itu, udah niat. Jadi pada saat ya mohon maaf pada saat banyak yang ngajak entah bergabung ke partai, ke perusahaan, pekerjaan ini saya bilang terima kasih. Sekarang saya hanya ngurusi lingkungan sekitar aja. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, kan cuma sawah banyak tuh. Bagaimana membina generasi muda, saya punya sekolah TK, SD, nanti mungkin SMP-nya. Nah itu saya tekankan bagaimana membentuk karakter yang kuat, baru kecerdasan. Jadi saya membentuk mereka itu dengan karakter yang kuat dulu. Karena sunatullahnya begitu. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sifat Nabi ya? Sifat Nabi kan. Sidik, jujur, karakter. Amanah, bisa dipercaya, karakter. Baru fatonah kecerdasan, tablik kecerdasan. Nggak pernah dirubah ini. Nah, artinya secara sunatullah, karakter dulu, baru kecerdasan. Itulah yang sekarang saya kerjakan di Sukabumi. Lebih kepada membangun generasi muda. Sedikit ikut menyumbang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja. Besok anak saya sekolahin di tempat Bapak aja deh. Kayak lebih terjamin kayaknya kalau itu. Ya, sahabat kompas.com, begitulah tadi cerita kita, hasil ngobrol kita dengan Pak Ahmad Taufikur Rahman terkait pengalaman beliau selama membebaskan kapal MV Sinar Kudus. Kita akan kembali dengan cerita Brigade Podcast selanjutnya yang akan lebih menarik tentunya.